Halo sahabat Katolik, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi tentang iman kepada Allah Bapa. Tema tentang iman kepada Allah Bapa ini kami lebih spesifikkan tentang pengalaman-pengalaman hidup orang beriman. Pengalaman-pengalaman hidup itu diantaranya pengalaman konkret, pengalaman dasar, pengalaman iman, dan pengalaman religius. Oleh karena itu, seperti apakah pengalaman-pengalaman itu? Mari kita saksikan video ini. Halo, saya Frater Abe. Saya membahas tentang perbedaan pengalaman religius dan pengalaman iman. Halo, saya Frater Al akan membahas tentang pengalaman religius. Hai, saya Frater Jamie. Saya membahas tentang pengalaman iman. Halo, saya Frater Carlos. Saya akan membahas tentang pengalaman dasar. Halo, saya Frater Firman akan membahas mengenai pengalaman konkret. Halo sahabat Katolik dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman konkret atau langsung. Pengalaman konkret atau langsung dibedakan dengan pengalaman dasar. Pengalaman konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengalami segala sesuatu menjadi apa yang dirasakan secara indrawi atau konkret. Konkret berarti manusia terikat dari budaya tertentu, lahir dari budaya tertentu, ditempatkan di tempat tertentu pada waktu tertentu, dan hal lain sebagainya. Pengalaman konkret misalnya saya makan nasi, saya bernapas, saya mendengarkan, saya senang, saya sedih. Itu merupakan pengalaman-pengalaman konkret. Demikian penjelasan mengenai pengalaman konkret. Sekian dan terima kasih. Halo sobat-sobat Katolik, tadi telah dijelaskan dengan baik mengenai apa itu pengalaman konkret. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu pengalaman dasar yang ada di balik pengalaman konkret. Pengalaman dasar merupakan pengalaman yang berkaitan dengan yang ilahi atau bagaimana hubungan antara diri saya dengan Tuhan. Pengalaman religius merupakan pengalaman dasar yang tidak langsung. Hal ini dikarenakan pengalaman religius merupakan pengalaman dasar yang terjadi di balik pengalaman-pengalaman konkret. Dari pendapat beberapa ahli mengatakan pengalaman dasar merupakan pengalaman transendental. Artinya bahwa pengalaman transendental itu terpenuhi atau dapat dirasakan melalui pengalaman konkret. Misalkan kesehatan yang dirasakan merupakan salah satu pengalaman dasar yang dapat dirasakan karena adanya berkat dari Tuhan. Atau contoh lain dapat dilihat dari panggilan seseorang untuk menjadi seorang imam. Panggilan menjadi seorang calon imam merupakan sebuah pengalaman dasar. Pengalaman dasar ini dapat dilihat melalui pengalaman konkret, yaitu pada saat mengagumi jubah romo atau mungkin mengagumi romo saat memberikan komuni dan lain sebagainya. Singkatnya, pengalaman dasar dapat dilihat melalui pengalaman keseharian bersama orang lain. Pada kesempatan ini saya akan menyamakan pengalaman konkret dan pengalaman dasar dengan salib. Pada bentuk vertikal, kita melihat adanya hubungan antara saya dengan Tuhan. Nah, di sini merupakan pengalaman dasar. Dan pada bentuk horizontal, menunjukkan adanya hubungan saya dengan sesama. Ini merupakan pengalaman konkret, pengalaman dasar yang ada di balik pengalaman konkret. Terima kasih. Halo sahabat Katolik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman religius. Makna istilah pengalaman religius sebenarnya sulit dijelaskan. Yang pertama, berkaitan dengan istilah itu sendiri. Dalam penggunaan sehari-hari, kata pengalaman menunjuk macam-macam makna. Seperti orang disebut berpengalaman ketika ia sudah lama bekerja di dunia politik, sosial, dan ekonomi. Tetapi yang pastinya bahwa pengalaman religius merupakan bagian dari pengalaman dasar.
Yang kedua, berhubungan dengan ungkapan pengalaman religius itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak membedakan antara pengalaman religius, pengalaman iman, pengalaman akan Allah. Dari istilah-istilah itu dapat dikatakan bahwa istilah-istilah itu saling berkaitan, tetapi dapat dibedakan. Pengalaman religius terjadi melalui di dalam atau di balik pengalaman konkret atau pengalaman langsung sehari-hari. Ciri-ciri pengalaman religius itu berpangkal pada manusia, atau titik tolaknya itu adalah manusia itu sendiri, di mana manusia yang mencari dan merindukan Allah. Yang berikut berkaitan dengan isi pengalaman itu sendiri, yaitu keterbukaan dan pencarian manusia terhadap Dia yang tersenden dan yang tak terbatas itu. Ciri yang berikut, siapa itu Allah? Dalam pengalaman religius, Allah itu masih anonim, sehingga banyak sebutan atau ungkapan yang mana menggambarkan siapa itu Allah. Contohnya seperti sebutan dewa-dewa yang mana disebutkan sebagai dewa penunggu pohon, batu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengalaman religius tidak termasuk pengalaman konkret atau pengalaman langsung, tetapi merupakan bagian dari pengalaman dasar. Baik, saya pikir dari itu saja saya menjelaskan tentang makna atau pengalaman religius. Untuk perbedaan-perbedaan akan dijelaskan di bagian berikut. Oke sobat, saya akan menjelaskan tentang pengalaman iman. Pengalaman iman tidak memiliki pengertian khusus, tetapi dijelaskan berdasarkan pengalaman konkret. Pengalaman iman itu sendiri terjadi melalui di dalam dan di balik pengalaman konkret atau pengalaman langsung yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan pengalaman iman. Yang pertama, dengan iman, manusia menanggapi pewahyuan Allah yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah sendiri berinisiatif untuk membangun relasi dengan manusia. Maka bisa dikatakan bahwa Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari bahkan merindukan manusia. Poin yang kedua adalah isi dari pengalaman itu sendiri. Isi dari pengalaman itu sendiri adalah Allah yang sudah lebih dahulu mencari dan merindukan manusia itu sendiri. Jadi Allah yang mengungkapkan kasihnya melalui Yesus yang menjelma menjadi manusia, sabda yang menjelma menjadi manusia, sehingga manusia menanggapi tawaran Allah itu dengan imannya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kejelasan mengenai identitas Allah itu sudah sangat nampak. Dan dalam iman Kristiani, siapa itu Allah itu sangat jelas karena Allah sudah mewahyukan dirinya, bahkan namanya, yakni Tuhan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sekian dan terima kasih. Setelah kita mendengar penjelasan tentang pengalaman iman dan pengalaman religius, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua apa perbedaan antara pengalaman iman dan pengalaman religius. Tetapi yang pasti bahwa pengalaman iman dan pengalaman religius merupakan pengalaman dasar yang ada di balik pengalaman konkret. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang perbedaannya. Perbedaan antara pengalaman iman dan pengalaman religius. Pengalaman, kalau dilihat dalam titik tolaknya, pengalaman religius bertitik tolak pada manusia, sedangkan pengalaman iman bertitik tolak dari Allah.
Berkaitan dengan isi, pengalaman religius berisi tentang manusia yang selalu mencari dan merindukan Allah. Sedangkan di dalam pengalaman iman, Allah yang selalu mencari dan merindukan manusia. Sedangkan berkaitan dengan identitas, dalam pengalaman religius, identitas Allah belum diketahui atau boleh dikatakan masih anonim. Sedangkan di dalam pengalaman religius, Allah sudah jelas dan pasti, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, itulah penjelasan berkaitan dengan perbedaan tentang pengalaman religius dan pengalaman iman. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya. Terima kasih karena telah menyaksikan dan menonton video singkat kami ini. Kiranya video singkat ini dapat berguna bagi kita semua. Good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate. Steady looking fresh while I be headed to the bank. And all my homies dead, I think it's time to celebrate. La la la, everybody wanna be like me. Cause I eat real good like I'm B.I.G. Hey, chopper gon' chop like it's Miyagi. Said that she wanna fuck, I need a CID. Woo!